say it is well, it is well with my soul. It is well.
Jiwaku gitu. Itu mirip-mirip tau nggak? Ya lagu itu, hai jiwaku mengapa risau, terus gelisah di dalamku. Itu mirip-mirip tau nggak? Ya lagu itu, hai jiwaku pandanglah Allah, dia akan segera menolongku. Mirip-mirip tau nggak? Dia akan segera menolongku. Nah itu lagu saya, kalau itu saya nyanyi. Kalau jadi saya juga temukan dua ayat sebenarnya itu di Filipi 4 ayat 7. Dia menggunakan dan ya. The peace ya, dia itu terjemahan Indonesia, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus ya. Dia itu terjemahan Indonesia, itu berarti grace. Ada yang effort kita usaha itu di Kolose 3:5. Hendaklah, dia katakan hendak. Let itu berarti grace. Damai sejahtera Kristus memerintah hatimu, sebagaimana kamu dipanggil di satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, saya kira lagu ini mengajarkan kita kesulitan apapun untuk kita nyanyikan itu kita sadar ada damai sejahtera Allah, ada penghiburan dari Roh Kudus, itu sangat menolong hati dan pikiran kita. Makanya saya suka lagu ini. Ya Pak, amin. Teman juga ngerasain hal yang sama nih ya teman-teman di sini.
Kalau gitu kita nggak usah lama-lama lagi ya Pak, kita langsung aja nih, mau langsung masuk ke dialog. Ya, kita juga bisa sambil cerita lagi gimana sih perjalanannya selama ini ya Pak ya. Titik ini tentunya tidak lepas dari penyertaan Tuhan ya. Kalau gitu kita langsung masuk ke ruang dialog aja. Kita mau panggilin Bang Ronald Pekuali Pak. Bang. Yep. Halo Bang. Hai Gi. Mungkin boleh sapa-sapa dulu nih Bang Ronald. Halo semua, selamat malam. Selamat bermalam minggu. Ya, selamat juga untuk Pak BTP. Kita malam mingguan bersama Pak Basuki Cahayapurnama. Ya, kita akan mulai ya Gi ya. Oke Bang. Untuk ngobrol kita. Ya, Pak Basuki Cahayapurnama dan teman-teman, memang Komisi Pemuda GKI Kebayoran Baru memang bergumul dengan kondisi bangsa dan negara kita saat ini sebagai anak-anak Tuhan yang ada di tanah air kita, dan ada sekian banyak persoalan. Saya yakin bahwa kita tidak perlu bicara soal masalah karena hari ini pun kita sedang berhadapan dengan tantangan yang serius, yaitu persoalan pandemi seperti itu. Namun jika lebih dalam, maka kita akan menemukan salah satu persoalan menurut teman-teman muda di GKI Kebayoran Baru, persoalan bangsa kita yang paling besar atau yang memiliki efek yang sangat besar terkait dengan kepemimpinan atau pribadi-pribadi atau manusia orang yang sulit, yang apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang ia lakukan seperti itu. Sekarang Gi? Masih agak putus-putus sedikit Bang. Ya ini boleh Bang. Ini ya jaringan ini ya. Iya ini. Udah Bang Ronald. Oke. Ya, salah satu masalah yang kita hadapi saat ini adalah hilangnya yang membuat kita mencari tahu apa sebenarnya yang harus kita lakukan. Nyambung kah? Kak Ronald kayak tadi agak putus-putus ya. Agak putus-putus deh Bang. Putus-putus ya? Iya, sekarang udah oke sih. Oke. Oke. Putus-putus. Ya, putus hilang. Ya, sekarang udah jelas ya? Ya. Oke. Bang Ronald mungkin mau nggak pakai video dulu Bang untuk koneksinya lebih. Boleh. Apa ya? Ya. Lebih lancar sedikit. Oke, sekarang lebih jelas kayaknya ya. Lebih jelas Bang, lanjut Bang. Ya, sorry ya teman-teman semua, Bapak Ibu yang mengikuti, memang beginilah. Bang. Dengan inilah keseruannya Bang. Ya, kita akan berbicara soal topik integritas, karena kita melihat bahwa salah satu persoalan tantangan terbesar bagi kita saat ini yaitu soal hilangnya sosok yang berintegritas. Dan bagi kita saat ini, salah satu orang sosok yang menjadi contoh untuk kita semua terkait dengan integritas yaitu Pak Basuki Cahayapurnama. Sehingga kita malam ini ingin mendengar bagaimana Pak Basuki Cahayapurnama mencontohkan atau hidup dengan integritas yang ia miliki di saat ia harus berhadapan dengan banyaknya persoalan yang ia hadapi seperti itu.
Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Basuki Cahayapurnama. Selamat malam, Pak Ahok. Masih di mute, Pak. Masih di mute, Pak. Oh iya, selamat malam. Iya, iya. Terus saja. Di mute, Ya, Pak, malam Pak Ahok. Ya, malam. Ya, Pak Ahok, kami melihat Bapak sebagai salah satu contoh buat kami semua tentang sosok pemimpin yang berintegritas. Artinya yang kami dapatkan sampai saat ini bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak itu yang Bapak lakukan. Sejauh ini yang kami melihat di dalam kepemimpinan Pak Ahok seperti itu. Nah, tentu saja tidak mudah ya Pak Ahok ya. Kami merasakan itu dan kami melihat bagaimana Pak Ahok sendiri berjuang untuk mempertahankan integritas Bapak. Di saat begitu banyak tantangan, persoalan, bahkan kasus saat Bapak memimpin DKI luar biasa tantangan tersebut. Nah, kami ingin bertanya kepada Pak Ahok seperti itu. Bagaimana sih Bapak bisa menjaga integritas Bapak di saat begitu banyak godaan korupsi mungkin, kemarahan mungkin, atau bahkan kebencian, sehingga itu bisa mengurangi leadership Bapak. Tapi bagaimana Bapak bisa mempertahankan kekuatan untuk memimpin dengan integritas yang kokoh? Seperti itu sih Pak Ahok untuk pertanyaan pertama ini. Sebetulnya gini ya, jawabnya susah juga. Tadi pagi saya baru sharing, saya punya tim kecil, 3 orang, termasuk saya, untuk tiap minggu janjian setengah jam sampai 1 jam untuk sharing, giliran. Tadi pagi, ya sharing satu hal yang menarik gitu loh. Banyak orang dipakai Tuhan, dia bilang kita mulai khawatir, kita mulai dengan baik, lalu kita jatuh di ujungnya gitu. Dia juga sharing kan, biasa tuh orang laki-laki jatuhnya 3 tah, kira-kira gitu ya. Ya. Harta, tata, wanita gitu. Tapi sekarang kan kemarin dia juga sharing kan, Reuters laporkan satu Liberty University, anak yang gitu terkenal, atau terlibat kasus yang sangat kaget orang gitu loh. Sampai dia dikeluarkan. Jadi apakah orang seperti itu tidak mengalami kasih Allah sebelumnya? Nah, memang firman Tuhan mengatakan hati-hati kalau kita menganggap kita kuat, justru kita jatuh gitu loh. Tapi buat saya, yang saya alamin, saya kira pertama, kita tentu percaya ini anugerah Tuhan. Yang kedua, kita usaha. Arti usaha itu apa? Saya suka ada beberapa teman perempuan gitu ya, suka bilang gini sama saya. Kok kayaknya sih kalau lihat, kita udah dekat gitu ya. Kok tiba-tiba lu menjauh gitu ya? Kita dalam kehidupan kita bisa dekat tuh sama beda jenis, walaupun kita sudah punya keluarga, itu bisa terjadi. Nah, kenapa bisa itu? Nah, saya katakan itulah gunanya tiap pagi kita doa sama Tuhan. Kita tiap pagi baca firman Tuhan. Firman Tuhan kita itu beda dengan agama orang lain, yang istilahnya kalau dia kecil dia udah baca dari A sampai Z, itu sudah lulus dan dia nggak baca lagi dan dia hanya melakukan ritual agama. Sedangkan kita orang Kristen bertahun-tahun, puluhan tahun, Alkitab kalau dibaca setahun habis, ya kalau 50 tahun ya 50 kali kita baca gitu loh. Karena firman Tuhan yang kita baca itu setiap hari, tahun depan kalimat yang sama berbicara memberikan iluminasi ya, bukan Illuminati. Ada orang Kristen marah sama saya, Illuminati. Saya iluminasi kan illumination, pencerahan ilahi, saudara kita. Bukan Illuminati gitu loh. Saya kadang-kadang iluminasi mesti saya jelaskan. Kadang-kadang kadrun itu juga ada di Kristen ternyata, tahu nggak? Jadi orang-orang yang abadnya, tapi ya sudah. Ini memberikan iluminasi kepada kita sepanjang hari. Nah, saya kira itulah yang menjadi pedoman. Ya kalau kita lihat Mazmur di 119, firman Tuhan itu tetap pelita bagi kaki kita gitu, terang bagi jalan kita, itu betul-betul setiap hari itu dia kasih tahu.
Dia kasih tahu. Nah, sehingga kita dikuatkan, kita dituntun. Misalnya contoh itu yang paling menarik. Ketika saya ambil yang paling dekat lah ya. Ketika tanggal 22 November, hari Jumat, saya lihat di berita, Erick Thohir keluar dari istana mengatakan Ahok akan diangkat jadi komut atau dirut. Saya udah tahu nih, jadi komut. Lalu saya bergumul sama Tuhan, malam Tuhan, ternyata benar ini. Saya akan ditarik masuk ke Pertamina. Terus sikap saya harus bagaimana di dalam itu? Kan ini beda kerjaan dengan sebagai eksekutif jadi gubernur. Ini kan ditunjuk. Saya harus bagaimana? Ya udah, saya tidur aja udah. Ada kasus saya doain tuh saya tidur. Nah, pagi-pagi saya bangun. Saya rutin membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, ikutin sesuai tanggal gitu loh. Setahun biasa habis. Nah, pas hari itu di dalam chronological Bible saya itu tanggal 23 November kan paginya kan. Saya dapatnya itu sesuatu yang saya pun begitu heran ketika saya membaca itu. Saya katakan, kok kayak Tuhan menjawab ya? Menjawab sesuatu yang, apa yang Tuhan jawab dari saya? Saya katakan, itu menarik gitu loh. Apa? Disebut di 1 Korintus 16 ayat 18a. Dia loncat ke 13 gitu ya. I must show my appreciation to all who is doing well. Jadi itu saya sampai kasih judul. Ini sikap komut di Pertamina. Jadi paginya waktu saya baca firman Tuhan, ini mungkin saya pernah baca hampir 30 kali. Nggak pernah berbicara seperti itu. Saya baca lewat, saya dapat. Nah, terus be on God, jadi strong, itu 1 Korintus 16 ayat 13. Terus yang lebih penting lagi di 1 Korintus itu ada, do everything with love. Kita harus utamakan kasih. Jadi, di dalam pergumulan saya itu, saya katakan selalu firman Tuhan itu jawab gitu. Saya lagi diserang orang gitu banyak. Ya saya hanya bisa datang sama Tuhan. Orang kalau nyerang kita, kita jawab apapun ya dibalikin. Kamu mau jawab apapun juga dia akan nyerang kamu gitu kan. Iya, Pak. Nah, saya kemarin, wah saya diserang kan. Saya pikir kalau saya jadi cleaning service juga diserang. Urusan apa gitu loh. Ini Pertamina, itu rugi diserang gitu kan ya. Lalu saya dapatin menarik, itu saya cerita yang Yakub ya. Itu cerita Yakub tuh ada di Kejadian 28. Kejadian 28 ayat 13 kalau nggak salah ya. Saya lupa ayatnya itu. Kalau saya tuh 28 ayat 15. Kejadian 28 ayat 15 itu langsung Tuhan hibur saya gitu loh. Lu nggak usah khawatir, saya akan bawa kamu kembali ke negeri ini. Artinya apa? Orang-orang itu ingin menghabisin karir saya. Pengen karakter assassin. Tapi janji Tuhan buat saya, ini tentatif ya. Jadi jangan salah paham juga nih secara teologi ya nih. Saya yakin Tuhan akan bawa saya kembali untuk di negeri ini. Tapi ini kenapa saya bilang tentatif? Karena menuju tentatif ini, Tuhan kasih tahu kita mau kemana. Itu pilihan ada di kita. Setiap hari itu ada opsi. Misalnya ketika dulu saya putuskan, saya mau masuk ke politik atau jadi pengusaha. Saya tentatif tahu Tuhan mau pakai saya di bidang politik. Tapi yang keputusan mesti saya yang ambil. Kalau saya tidak mau melepaskan jabatan saya sebagai pengusaha, saya tahu masuk itu akan susah, maka tentu Tuhan memakai saya berbeda, tidak bisa full. Namanya saya katakan, ketika Tuhan kasih tahu kita kan sesuatu, ini adalah tentatif. Karena sepanjang jalan itu Anda harus make decision. Lu taat sama Tuhan, apa taat sama orang gitu loh. Dan bagi saya adalah, saya nggak peduli apa kata orang. Begitu saya konfirmasi ke Tuhan, kalau saya baca firman Tuhan, saya dapatin sesuatu ini, nah saya tahu ini dari Tuhan. Orang tanya masih tahu dari mana dari Tuhan. Secara jujur dalam hati saya nggak suka. Saya nggak mau. Saya ada kekhawatiran kehilangan comfort zone saya gitu loh. Reputasi saya, comfort zone saya itu dipertaruhkan, ada bahaya saya. Maka saya tahu itu dari Tuhan. Ini tentatif dari Tuhan. Karena saya tidak mau.
Nah, makanya saya tahu ini satu langkah maju. Nah, kita manusia itu Tuhan kasih lihat kita tentatif ke depan mau apa, pelayanan apa, tapi di sebagian kita takut kehilangan comfort zone. Teman. Makanya di sini saya berpikir, kita berdoa, kita doa itu bukan memaksa Tuhan mengubah Tuhan mau pakai kita kemana, tapi bagaimana kita menyamakan persepsi kita dengan persepsi Allah. Jadi ketika kita nyamakan kita dari persepsi Allah, maka putusan yang kita ambil, kita nggak peduli apa kata orang, persepsi orang. Misalnya contoh lah, saya buka. Bagi saya perceraian itu sesuatu yang merugikan. Itu menurut pengamat staf politik saya. Ya. Yang membeli buku saya drop. Mereka bilang, kalau Bapak cerai, rusak Bapak. Terus udah putusin cerai, udah rusak. Lu putusin nikah cepat, lebih rusak, hancur. Jadi ini double kamu kehilangan pemilih menengah. Pendukung saya kan rata-rata ibu-ibu nih. Pendukung saya ibu-ibu kan. Iya Pak. Ibu-ibu ini akan meninggalkan Bapak. Tidak ada supporter yang non-Kristen, yang radikal benci Bapak. Karena Bapak penista agama. Lalu Bapak yang kaya sekali gak suka Bapak juga jadi pejabat. Karena gak ada untungnya buat mereka. Jadi Bapak punya basis pendukung di mana nanti? Kalau Bapak lakukan perceraian, kalau Bapak lakukan menikah kembali, finish karir Bapak di politik. Makanya saya harus putuskan ini dengan tim doa kecil saya yang tidak punya kepentingan. Setelah saya dapatkan iluminasi demi iluminasi sepanjang saya di dalam, lalu saya mesti panggil pendeta saya untuk diskusikan. Saya juga diskusikan juga dengan pendeta Stephen Tong. Saya sampaikan pada beliau datang ke tempat saya dapatkan iluminasi seperti ini. Dan keputusan saya terpaksa mengambil ini. Jadi dalam etika Protestan, itu dikenal ada istilah lesser evil, necessary evil. Jadi ini satu konsep Protestan kita yang kita anut gitu loh. Ya. Nah, misalnya contoh, saya baca buku Pak Tong 10 Hukum Allah, 770 halaman. Kenapa Allah mengatakan dia Allah seorang Allah yang cemburu? Kenapa Allah mengatakan laki-laki diciptakan menurut gambar rupa Allah? Makanya tidak ada laki-laki manapun yang izinkan istrinya punya teman khusus. Sama seperti Allah. Ini memang pilihan yang sulit. Nah, terus teman saya bilang gini sama saya. Lu jangan bodoh, Hok. Lu orang politik. Banyak di dunia ini, laki-laki sama perempuan, suami istri, itu tidak tidur bareng lagi. Dan masing-masing punya pacar. Cuma show off di depan masih baik. Malah adik saya yang lulusan luar negeri lebih cilaka lagi, saya bilang. Mama saya bilang jangan dengerin dia. Dia bilang gini, saya sharing. Oh kok, itu mah biasa kok. Teman saya biasa, tuker-tuker istri suami juga biasa. Ini persoalan kamu tidak bisa terima culture ini. Lalu kamu diem-diem aja. Ngapain? Biarin aja jalan masing-masing. Makanya saya sharing tadi pagi, kemungkinan pendeta Amerika yang jadi masalah itu, dia mengizinkan pacar istrinya bersetubuh dengan pacarnya, disaksikan oleh dia. Jadi orang anggap dia saraf. Ini seorang tokoh yang begitu hebat di gereja. Liberty University atau apa tadi dia sharing. Nah itu yang saya katakan, ketika Anda mengikuti Tuhan, kamu nggak usah takut orang ngomong apa. Ya. Bukan apa kata orang. Kita bukan mengimpress other. Terus kenapa waktu keluar nikah, saya dipaksa harus keluar negeri sampai pemilu selesai. Lalu saran dari teman-teman itu apa? Jangan nikah dulu. Terus mama saya bilang, saya sih nggak bisa temenin kamu keluar negeri 6 bulan. Ini yang calon istrimu bawa aja keluar negeri dulu.
Orang biasa kok tunangan ke luar negeri, foto pre-wed juga udah tidur bareng ke luar negeri, nanti pulang baru menikah gitu loh. Iya, iya. Kamu lihat-lihat dulu yang lain. Saya bilang kalau Tuhan udah kasih saya jelas, saya keluar, saya menikah. Lalu semua mengatakan, wah lu hancur lu. Orang kan tuh dulu selingkuh. Pasti lu hancur. Pasti pihak lawan akan menyerang kamu karakter assassin. Nah, balik lagi ke soal ini tadi. Kita kalau mau berintegritas, bukan menyembunyikan sesuatu. Apalagi ini kita yakin iluminasi firman Tuhan. Kalau kamu salah, kamu sembunyikan, itu bukan integritas namanya, teman. Jadi ketika kamu yakin ini ikut Tuhan, Anda menyembunyikan itu, Anda takut, Anda juga bukan pengikut, Anda juga tidak berintegritas. Itu pandangan saya seperti itu. Mantap Pak, ya luar biasa ininya. Pak, sehingga pertanyaan saya selanjutnya Pak Basuki, Bapak kan banyak sekali orang yang bisa kita katakan musuh atau yang menentang Bapak. Sebagai seorang Kristen, Pak, apakah Bapak saat ini saat kita ngobrol ini, Bapak telah mengampuni mereka semua, Pak? Oh, dari dulu saya ampunin kok. Dari dulu saya ampunin. Cuma saya tahu Tuhan pasti bantai mereka, gitu aja. Jadi ngapain saya pusing gitu loh. Ya. Karena pengalaman saya, musuh-musuh saya dari dulu. Saya berpolitik dibantai satu persatu, dipermalukan satu persatu oleh Tuhan. Jadi kita tidur nyenyak aja. Ngapain kita pikirin? Jadi gini loh, the most precious property is your mind. Jadi bagaimana properti kita yang paling berharga, Anda kasih lawan Anda yang membenci Anda menduduki properti Anda yang paling berharga itu. Jadi ketika Anda benci dia, Anda mikirkan apa kata-kata dia, Anda mengundang dia masuk, menguasai pikiran Anda. Oh, saya nggak mau. Saya selalu berusaha mikir aware akan kehadiran Tuhan. Itu jauh lebih penting. Saya berusaha yakinkan saya, I am not alone. Tuhan selalu sama saya. Itu yang saya ucapkan kalau saya stres. Saya sudah bilang, Tuhan, saya tahu janji Tuhan untuk saya. Itu sama kayak tadi kejadian 28 ayat 15 tadi. Kepada Yakub. Aku bawa kamu pulang ke negeri, itu yang saya janjikan kepada kamu gitu loh. Nah, Tuhan tidak pernah salah menaruh saya masuk ke politik. Karena saya masuk politik bukan karena ambisi, bukan karena pengen jadi kaya, tapi saya ikutin hasil iluminasi. Karena hasil iluminasi itulah saya yakin Tuhan tidak meninggalkan saya. Jadi ya untuk apa kita benci orang? Pak Ahok, ini kan banyak banget teman-teman muda orang yang mengagumi Pak Ahok ya. Kalau boleh Pak Ahok bagi tips, atau bukan tips sih sebenarnya, tapi lebih kepada siapa yang membentuk atau Pak Ahok di dalam kondisi seperti apa sehingga membentuk, dan pasti Pak Ahok dibentuk oleh keluarga, oleh situasi, oleh kondisi. Kalau Pak Ahok boleh sharing kepada kami semua teman-teman muda pendengar pada malam hari ini, apa yang paling mempengaruhi Pak Ahok? Tentu saja ini kan luar biasa ya Pak Ahok baca firman setiap pagi. Belum tentu setiap orang Kristen baca firman tiap pagi ya. Itu saya yakin itu bukan tiba-tiba Pak Ahok. Pasti ada ada proses, ada bentukan yang mungkinkah keluarga yang membentuk Pak Ahok sampai punya sensitivitas rohani yang tinggi. Nah, kalau boleh sharing ke kita Pak Ahok, apa yang membuat Pak Ahok bisa menjadi seorang seperti ini, sosok yang kami kagumi. Saya sharing ya. Ya. Saya sharing ini. Ini pun pertanyaan saya. Kakek saya baru meninggal. Usia 94 lah. Chinese hitungnya 95 tahun. Sewaktu saya kecil, yang membawa saya ke gereja itu kakek nenek saya dari pihak ibu. Dari pihak ibu ya Pak ya? Ya. Karena pihak bapak saya kan kelenteng ini. Oke. Lalu saya dikasih Alkitab dari kakek saya. Dia bilang inilah yang harus jadi penuntun kamu.
Lalu saya mulai berpikir, berarti kakek saya itu saya lihat dia doa. Berarti kakek saya mempengaruhi saya. Mungkin iya, tapi cucu-cucu yang lain enggak tuh, ke gereja juga kagak sebagian. Bahkan adik saya sendiri pun, adik kandung bisa mengatakan, biasa gitu loh. Istri punya pacar, suami punya pacar. Itu lu bisa terima apa enggak gitu. Wah, ini kan sesuatu yang... Jadi artinya apa? Kita juga bisa lihat gitu kan. Eli punya anak aja, Nabi bisa kacau balau juga. Jadi saya pikir ya, ini pertama ya anugerah gitu ya. Yang kedua, memang kita respon. Apakah saya langsung kebentuk? Enggak. Saya jatuh bangun kok. Saya jatuh bangun, yang paling membuat saya berubah total, itu tentu saya bersyukur, saya tahu setiap hari saya ngalamin firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya baca jadi hidup. Makanya saya keluar negeri kemanapun, baju bisa beli. Tapi coret-coretan saya di dalam buku firman Tuhan, saya masih bawa. Karena coretan tahun lalu sama sekarang bisa berubah. Dan saya punya kebiasaan, kalau udah 5 tahun udah penuh, saya ganti Alkitab. Nah, apakah karena itu? Belum tentu juga. Saya masih baca tiap hari Alkitab, saya masih bisa berdosa, saya bisa marah-marah nggak ngaruhan, begitu emosi. Ini kedagingan kan. Nah, tapi satu hal yang saya dapatin rumusnya begini. Kita naik turun. Tobat kumat, tapi trennya naik gitu loh. Nah, saya ingat sekali waktu saya jadi anggota DPR. Kami ke India. Lalu ada dari partai agama yang seberang sana, dia bilang gini, kita lagi ngomongin, pas waktu itu ada anggota DPR juga dari partai agama, ketangkap nonton video porno waktu di sidang paripurna DPR. Masih ingat nggak itu? Iya, betul Pak. Wah, terus mereka bahas tuh, jadi gosip tuh, sampai di India itu. Mereka langsung melirik ke saya. Kita tanya nih, sama si pendeta satu ini, dia bilang. Apa pendapatnya tentang, ini dari agama sana kan, menonton video porno di tengah-tengah sidang paripurna. Mereka semua nunggu jawaban saya. Tahu nggak jawaban saya apa? Saya kira dia mungkin lebih baik dari saya. Loh kok bisa? Karena dia ketagihan nonton video pornonya udah umur 40-50-an. Saya SMP udah nonton, saya bilang. Iya. Nah, itu yang saya maksud. Kekristenan adalah berbicara, Anda naik turun, tapi grafik trennya naik. Sampai muka dengan muka ketemu Tuhan Yesus. Itulah kesempurnaan kita. Hari ini kita melihat dengan tidak sempurna. Hanya bayang-bayang. Kita ciptaan Tuhan kan. Menurut gambar rupa Allah. Kita belum. Nah, kita masuk ke surga itulah gambar sesungguhnya kita punya. Nah, Allah ingin, kalau kita doa Bapa kami kan jelas banget kan. Kita ingin datang kerajaanmu di bumi ini loh. Dikuduskan namamu. Artinya apa? Di dalam pandangan saya, disitulah. Kalau kita taat kepada Tuhan, ketika kita tahu tentatif Tuhan pengen kita lakukan apa, ketika kita yes or no sama firman Tuhan, ketika kita yes, kita jadi sesuai dengan waktu Tuhan menciptakan kita. Jadi dalam kandungan kita pun Tuhan sudah punya rencana baik buat kita, tapi kita yang tidak peka, tidak dengar.